Untuk mengawali perjalanan pagi kita hari ini, kita mampir dulu di es buah. Nama es buahnya cukup unik ya, es buah prasmanan. Yang mana kalau kita beli es buah di sini, kita bisa ambil toppingnya sendiri. Kulineran Indonesia memang banyak sekali ya macamnya. Inovasi-inovasinya juga sangat keren-keren. Rasa es buahnya sendiri memang tidak terlalu spesial, tapi karena kita bisa milih sendiri toppingnya, jadi itu seru. Jadi topping yang kita bisa pilih itu macam-macam dan banyak sekali pilihannya. Kalau di tempat kamu belum ada yang kayak gini, bisa nih jadi ide jualan di tempat kamu. Sebelum menuju ke tempat tujuan, di sini saya akan menceritakan Raja Galuh Garut Tengah, yaitu Maharaja Sanghyang Cipta atau dikenal juga dengan Raja Galuh Salawe yang merupakan putra dari Raja Haur Kuning. Nah, Raja Haur Kuning ini adalah penguasa Galuh Pangauban pertama yang berada di wilayah Desa Putra Pinggan, Kalipucang, Pangandaran. Diperkirakan sekitar tahun 1535 Masehi. Sanghyang Cipta atau Raja Galuh Salawe memiliki 3 putra. Yang pertama, Tanduran Agung yang menikah dengan Rangga Permana menjadi penguasa Galuh Kertabumi. Videonya sudah dirilis ya di awal. Nah, yang kedua, Raja Cipta Permana atau Prabu di Galuh. Nah, ini menggantikan ayahnya di Salawe. Untuk video Galuh Salawe juga bisa ditonton di video-video sebelumnya ya. Yang ketiga, Sanghyang Permana Balaniksa. Sanghyang Permana Balaniksa ini adalah penguasa Galuh Kawasen. Dan tujuan perjalanan kita hari ini adalah menuju situs Sanghyang Balaniksa Raja Galuh Kawasen. Kalau kita menggunakan jalan Cimaragas menuju Ciamis, kamu akan melihat ada plang makam keramat Prabu Sanghyang Permana Balaniksa Kawasen. Nah, plangnya sekarang sudah diperbaiki, kalau dulu hanya satu plang yang kecil aja. Nah, ini jalan menuju situs Sanghyang Permana Balaniksa Kawasen. Area jalan menuju situs ini sedang diperbaiki karena memang akan ada tradisi nyekar pada tanggal 14 Maret 2023. Tradisi nyekar sendiri dilaksanakan setiap tahun sebelum bulan Ramadan. Ada juga upacara misalin yang berada di Galuh Salawe, upacara adat ngikis di Karangkamulian, dan upacara nyuguh di Kuta. Saat menuju situs Sanghyang Permana Balaniksa, tidak semua jalannya dicor. Ada sebagian jalan yang masih menggunakan tanah. Jadi kalau kesini sehabis hujan, jalannya pasti agak sedikit becek. Tapi tentunya, beceknya jalan ini terobati dengan pemandangan indah yang kita dapatkan saat akan menuju situs Sanghyang Balaniksa. Di pinggir jalannya, banyak sekali perkebunan-perkebunan milik negara yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dan kita sudah berada di pintu gerbang situs makam keramat Sanghyang Permana Balaniksa Kawasen. Untuk masuk ke makam, kita dipandu oleh juru kunci. Situs makam Sanghyang Permana Balaniksa Kawasen berada di Dusun Cikawung, RT 7 RW 18, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Makam Prabu Sanghyang Permana Balaniksa berada di dekat Sungai Citanduy. Tepatnya berada di dalam hutan kota yang sangat rimbun dengan pepohonan yang dijaga oleh pemerintah. Menurut Kuncen, sudah menjadi kebiasaan, situs biasanya berada di dekat sungai atau berada di pegunungan. Sanghyang Permana Balaniksa merupakan salah satu Raja Galuh yang beragama Islam. Ia menguasai Galuh Kawasen yang didirikan sekitar tahun 1580 Masehi. Sekarang, nama Kawasen berada di Banjarsari. Galuh Kawasen disebut juga sebagai Hilir Bodas, sedangkan Cibodasnya sendiri adalah negara tengah. Wilayah kekuasaan Galuh Kawasen dulu itu meliputi ujung kulon situs Jambansari sampai ke Banjarsari. Sanghyang Permana Balaniksa Kawasen merupakan adik dari Prabu Cipta Permana, Raja kedua Galuh Salawe. Sanghyang Permana Balaniksa sendiri disahkan oleh kakaknya Cipta Permana untuk menjadi Raja Galuh Kawasen pertama, yang kemudian beliau itu diangkat menjadi regent atau diperbantukan di Cibatu, atau yang sekarang namanya Jambansari, Ciamis, Jawa Barat.
Prabu Sanghyang Permana menganut agama Islam. Dia juga ikut andil dalam penyebaran agama Islam di masa kepemerintahannya. Nah, ini adalah komplek makam dari Prabu Sanghyang Balaniksa Kawasen. Tidak seperti situs-situs makam lainnya, makam di sini hanya satu, yaitu makam Prabu Sanghyang Permana Balaniksa Kawasen. Ukuran makamnya memang dibuat lebih besar daripada makam-makam pada umumnya. Kalau datang ke sini, lebih baiknya kita mendoakan ya, bukan malah meminta sesuatu. Ada beberapa anak dari keturunan Sanghyang Permana Balaniksa yang menjadi orang berpengaruh. Di antaranya adalah Tubagus Sutapura atau Raden Tumenggung Sutanaga I yang merupakan Bupati Kawasen pertama yang diakui oleh Mataram karena jasanya dalam menangkap Adipati Ukur yang telah dianggap memberontak ke Mataram. Dan akhir dari pemerintahan Raja Galuh Kawasen berakhir di dalam Sutawinata I yang juga merupakan keturunan dari Prabu Permana Balaniksa. Nah, pada masa ini Kawasen sudah dimasukkan ke wilayah Kabupaten Galuh Imbanagara. Bagi kami, tidak mudah menemukan sejarah dari Prabu Permana Balaniksa Kawasen ini. Begitu pula yang dipaparkan oleh Kuncen di sini. Padahal, beliau adalah orang yang berpengaruh dan memiliki kekuasaan cukup luas. Tetapi, tidak ada karya atau catatan primer yang beliau tinggalkan dari pemerintahannya di Galuh Kawasen ini. Kalau ada yang tahu ceritanya lebih lengkap, boleh share di kolom komentar, biar kita bisa lebih banyak pengetahuan mengenai sejarah Prabu Permana Balaniksa Kawasen. Sehingga kalau ada orang luar Galuh yang bertanya, kita gak malu-maluin karena gak bisa jawab. Hehe. Perjalanan kita di Galuh Kawasen sangatlah luar biasa, karena bisa bertemu dengan Kuncen yang sangat ramah. Beliau adalah mantan anggota BPCB atau Badan Pelestari Cagar Budaya yang sekarang mengabdikan diri untuk menjaga makam Prabu Permana Balaniksa Kawasen. Kalau ada waktu, berkunjunglah ke makam Prabu Permana Balaniksa. Siapa tahu kamu bisa dapat motivasi atau inspirasi dari tempat ini. Istilah lainnya mungkin silaturahmi kepada nenek moyang. Diharapkan dengan silaturahmi kita bisa merasa saling memiliki, sehingga warisan-warisan dari nenek moyang bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan di sini kita ngobrol-ngobrol bersama Kuncen.